Nanti dites lagi Ustaz. Alhamdulillah. Rupanya sih pernah kemari ya. Pernah ke masjid ini. Coba kau awi di situ sebelah. Mie ayam. Kalau ke situ nggak pernah bayar. Gratis. Orangnya mana ada di sini? Ada ya. Ayo pemirsa kita belajar lagi. Menurut As-Saffat surah ke-37 ayat 99, posisinya kalau 0, mesti gimana? Musti waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Cakep pemirsa, kan suka merasa susah ngapal mulu. Ya, sebenarnya yang bikin nggak ngapal itu merasanya itu. Kayaknya susah sih nih, susah beneran. Kayaknya nggak bakal bisa nih, nggak bakal bisa beneran. Alhamdulillah. Kayak Garuda Muda ya kan? Yakin menang dia, alhamdulillah. Subhanallah. Segitu saya belum turun tuh. Nggak percaya. Kalau kita turun 52 ya. Ayo ngaji lagi. 1, 2, 3. Masya Allah pemirsa. Orang-orang di sini pada apal. Masya Allah. Lah kalau satu ayat ini dipegang, ini lebih mahal daripada harga mobil. Kalau udah dipegang jangan sampai hilang. Ntar sholat baca ini. Geser imam maghrib, ente maju. Minggir imam, gua mau jadi imam ini. Baca ayat ini ya gak? Maaf nih jamaah, saya yang imam. Kita baca surah As-Saffat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambung. Wa qala Allahu Akbar. Lepas baru satu ayat. Dan Nabi Allah Ibrahim berkata, aku akan berangkat, pergi, mendekatkan diri. Kepada siapa? Menuju apa? Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila Rabbi sayahdin. Nanti dia akan memberikanku petunjuk. Kalau belum punya mobil, pengen punya mobil, kemana datangnya? Bukan, alah, ila showroom. Ngomong aja ila Rabbi. Harusnya kan ila Rabbi. Tapi yang terjadi gimana? Wa qala Zainab inni dzahibun ila showroom sayahdin. Nggak bener kan? Yang bener mana? Ila Rabbi. Wa qala Yusuf Mansur, ketika dia pengen punya pesantren, ila Rabbi zahibun ila Rabbi sayahdin. Tapi yang terjadi ketika saya pengen punya pesantren, saya datang kemana? Wa qala Yusuf Mansur, ketika dia pengen punya pesantren, inni zahibun ila orang kaya sayahdin. Benar tidak? Enggak benar. Mana ada orang kaya yang bisa bantu sampai benar-benar selesai, biayain total setiap bulan selama sekian tahun sampai mati? Gak ada. Panitia pembangunan masjid kita ganti, panitia pembangunan masjid. Oke? Panitia pembangunan masjid kita ganti. Wa qala panitia pembangunan masjid inni dzahibun ila proposal sayahdin. Bener apa salah tuh? Sekarang udah tahu kan? Sekarang kalau pengen jodoh gimana judulnya? Ila Rabbi. Kalau pengen mobil gimana? Ila Rabbi. Kalau pengen pekerjaan gimana? Ila Rabbi. Pengen ke Mekah gimana? Ila Rabbi. Pengen kuliah gratis gimana? Ila rektor. Minta beasiswa. Nanti kita terusin ya, insya Allah. Asik loh belajarnya. Tapi baca dulu bareng. Oke, sekali lagi. Oke, pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di depan masjid apa dah? Al-Furqan Boulevard Indah. Ayo kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walaupun ada yang mangap-mangap doang. Ya, alhamdulillah. Kembali lagi ya.
Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah. Kita coba belajar tentang proses Nabiullah Ibrahim mendapatkan Ismail alaihissalatu wassalam. Pemirsa yang baru bergabung, saya coba review lagi. Orang yang belum kerja kemudian dapat pekerjaan, maka sesungguhnya pekerjaan itu adalah Ismail. Orang yang kemudian pengen buka warung, ketika dia punya warung, maka warung itu adalah Ismail. Orang pengen punya jodoh, lalu kemudian dia dapat jodohnya, maka jodoh itu adalah Ismail. Ismail buat dia adalah jodoh. Orang yang dapat apa yang diinginkan, tapi tidak lewat jalannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka sesungguhnya bukan Ismail. Paham? Bahaya, bos. Di sini ada kontraktor barangkali yang pengalaman main proyek-proyek. Dia dapat proyek, tapi tidak lewat waqala rabbi waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dia tidak dzahibun, dia tidak pergi menuju Allah, tapi dia pergi menuju anggota dewan, dia pergi menuju pimpinan proyek, dia pergi menuju orang-orang yang makelarin proyek, dan dia jalanin dengan cara-cara yang batil. Maka sesungguhnya yang terjadi bukan sayahdin. Bukan sayahdin. Bukan sayahdin. Ulaika alladzina ishtaru ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kalau seseorang mendapatkan apapun yang diinginkan dengan cara-cara Nabiullah Ibrahim, maka Ismailnya ini dipastikan benar dapatnya. Pengen berumah tangga, maka lakukanlah prosesi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia sholat malam, ngantuk. Ismail, tapi namanya Aisyah. Dari nggak punya anak, terus punya anak. Ada nggak orang yang tidak lewat zahibun punya anak? Banyak. Dia berzina, dia tidak menikah, punya anak tidak? Mungkin punya, tapi bukan Ismail. Dia pengen jodoh, kemudian pengen utang lunas, tapi datangnya ke gunung, datangnya ke makam-makam yang nggak dibenarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ziarah, tapi pesugihan. Ziarah mah disunahkan. Lah kalau sampai kemudian pesugihan kan nggak benar. Kemudian ada orang-orang yang pengen punya pekerjaan, tapi dia nyogok. Pengen diterima jadi pegawai negeri, dia nyogok. Dapat nggak kerjaan? Mungkin dapat, tapi bukan Ismail, bukan sayahdin. Dan Nabi Allah Ibrahim berkata, aku akan pergi menuju Tuhanku, kelak nanti dia akan memberikanku petunjuk. Tapi yang terjadi kita tidak menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ente punya duit 1 juta, tapi datangnya ke showroom, bukan ila Rabbi. Kira-kira dapat nggak Ismail? Dapat, tapi Allah nggak terlibat. Ke leasing, dapat nggak? Dapat, tapi Allah tidak terlibat. Kecuali memang prosesnya udah didahului dengan zahibun tadi. Dia sholat duha, dia sholat tahajud, dia sholat malam, dia sholat berjamaah, dia puasa, dia sholawat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jalan menuju Allah. Zahibun tuh jalan menuju Allah. Nah kita jalan nggak menuju Allah? Enggak. Orang dipanggil aja nggak datang kok. Dipanggil aja nggak datang, bagaimana ceritanya? Kita pergi, dipanggil nggak datang. Zahibun tuh fa'il, bos, bukan dipanggil, tapi fa'il. Fa'il tuh gimana? Sebelum datang waktu zuhur, ngantuk beneran deh. Ini ada 5 anak, yang 4 udah nggak mau diajak, udah pada mau ngeliat kambing katanya. Tinggal 1 nih. Doain deh, mudah-mudahan jadi anak yang salehah. Saya doain juga mudah-mudahan seluruh anak-anak ibu bapak semua menjadi Ismail buat kita semua. Amin. Amin. Kita terusin nanti pemirsa. Yang lebih penting sekarang adalah di episode ini. Kalau nanti nggak kelar Mas Agung, siap, kita kelarin di Genggong ya. Insya Allah. Tanggal 19 ya. Sabtu depan. Berarti orang Bekasi berangkat itu ke Genggong. Oh iya. Naik kapal laut nanti. Genggong dekat dari Surabaya cuma 4 jam. Ya Allah, ya Allah.
Dahibun ila Rabbi Rabbi. Sayahdin. Berdoa tuh sama Allah. Amin, amin. Ya Allah, saya pengen ikut Ustadz Yusuf tuh ke Genggong, beliin dong tiketnya gitu. Baru duduk. Ya, terima kasih kembali lagi pemirsa. Enak ngaji begini ya. Udah lama saya nggak nongol di Damai Indonesiaku. Alhamdulillah ini kehadiran pertama kali lagi. Insya Allah mudah-mudahan Damai Indonesiaku terus mewarnai Indonesia. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Keberkahan Allah beri buat TV One, buat pemimpinnya, sampai paling bawahnya juga buat pemirsanya insya Allah. Kita ulangi. Kalau ada orang menawarkan Ismail tidak lewat jalan Allah Subhanahu wa taala, mau terima? Jangan. Kenapa? Karena tidak sayahdin. Kalau bukan petunjuk dari Allah, mendingan jangan. Lo tanda tangan deh. Kalau nanti lo tanda tangan, terus gue bagi lo 1 juta. Nggak lewat proses ini nih. Tahu-tahu Ismail gitu, 1 juta, setiapeng gitu. Ini malah jadi perkara. Lewatin dulu prosesnya, natural. Kalau perlu jangan tunggu Allah panggil. Harus seperti Nabi Ibrahim. Zahibun, sengaja datang ke Allah. Sengaja datang ke Allah. Saya pengen kerja nih ya Allah. Ismail toh. Zahibun ila Rabbi Sayahdin. Pergi ke Allah, sholat duha. Usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Habis itu kita berdoa. Di ayat 100-nya, disinilah doanya Nabiullah Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. As-Saffat. Di surah As-Saffat ayat 99 dan 100. Ini filosofinya dalam. Kita maunya doang. Coba saya tanya di sini, siapa yang mau duit 10 miliar?